mengingatkan kepada kalian semua tentang sistem interpretation planning atau ERP dari Akrabda terakhir. Dalam kita ketahui, ERP adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan dalam semua prosedur yang ada pada semua perusahaan. Dan di sini saya hanya menjelaskan tentang perusahaan yang menggunakannya, yaitu PT Akrabda. Namun di dalamnya ada beberapa hal. Dan di dalamnya mungkin ada beberapa hal, yaitu satu, software yang digunakan. Kemudian tujuan dari software tersebut, terus divisi dan prosesnya, dan kemudian juga dari manfaatnya, cara diagram, dan juga dari kendala. Itulah yang akan saya jelaskan pada malam ini. Di sini saya akan dibantu oleh dua teman saya, yaitu cewek semua cantik-cantik, manis-manis dari Timur, yaitu Mbak Andin, kemudian Mbak Eka. Juga mungkin untuk software dan juga untuk tujuannya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Andin saya. Terima kasih untuk buka atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang software yang digunakan pada PT Akrabda Motor. Jadi yang digunakan adalah SAP ERP atau System Intelligent Process Integration itu yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi System Application Process in Data Processing. SAP atau SAP ERP adalah aplikasi ERP terbesar di dunia dan begitu juga di Indonesia. SAP faktanya memegang lebih dari 80% ERP application di Indonesia. SAP dipakai hampir di semua lini industri. Walaupun awalnya dirancang untuk manufacturing industri, sehingga tahun 90-an awal Astra In, Toyota, Indofood termasuk perusahaan pionir untuk implementasi SAP di Indonesia. Meskipun demikian, dengan core banking-nya atau telco dengan billing system-nya tetap bisa menggunakan SAP ini karena sistem modulnya yang bisa dipakai. SAP pada dasarnya menyediakan semua solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan, dalam industri manapun. Tetapi pada umumnya, modul SAP yang sering dipakai adalah FICO atau Financial Controlling, SD, Sales and Distribution, MMPT atau Material Management Production Planning, HR, Human Resource. SAP secara umum terdiri dari 3 fungsi: fungsional, adapter, dan help. Tujuan penerapan dari SAP ERP adalah menerapkan sistem just-in-time atau JIT sehingga dapat tercipta efisiensi dalam perusahaan. Sistem produksi tepat waktu atau just-in-time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, jumlah yang diperlukan, dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just-in-time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking price. Just-in-time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menangkap produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just-in-time didasarkan pada konsep atau arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian produksi bekerjasama dengan komponen-komponen lainnya. Tenaga kerja langsung dalam lingkungan just-in-time dipertangguh dengan perluasan tanggung jawab yang berkontribusi pada pemangkasan pemborosan biaya tenaga kerja, ruang, dan waktu produksi. Terima kasih Mbak Adin atas presentasi yang telah disampaikan, dan semoga saja itu bermanfaat bagi kita semua. Itu adalah software yang digunakan yaitu SAP ERP dan juga tujuan yang telah disebutkan.
Kemudian di sini saya juga akan dibantu oleh Mbak kita satu lagi yang saya sebutkan tadi, itu Mbak Ega, untuk menjalankan definisi dan juga prosesnya. Yang mana juga akan dijelaskan juga tentang manfaat dari ERP pada PT Astra sudah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang divisi atau proses pengelolaan sumber daya sebuah perusahaan seperti dana, manusia, mesin, cadang, waktu, material dan kapasitas dan keuangan, operasi, dan human resource mengenai aktivitasnya masing-masing. Melalui sistem terintegrasi yang digunakan dalam hal ini menggunakan pada setiap periode AHM akan memperoleh informasi dari divisi keuangan, operasi, dan human resource mengenai aktivitasnya masing-masing. Sebagai contoh, divisi operasi menyajikan informasi mengenai produk jumlah motor yang akan dijual untuk 1 bulan ke depan. Dengan demikian, bagian produksi dapat merencanakan tipe apa saja yang akan diproduksi dan dengan jumlah komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan kepada perusahaan pemasok komponen mengenai kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pada divisi keuangan menyajikan anggaran biaya yang dibutuhkan, sedangkan pada divisi HR menyiapkan kebutuhan tenaga kerja. Semua informasi tersebut diintegrasi dalam satu database, sehingga tiap divisi dapat menghasilkan informasi pada real time. Sistem akan langsung menghitung jumlah suku cadang komponen yang telah digunakan. Secara otomatis, persediaan suku cadang komponen langsung dihitung. Untuk selanjutnya, sistem akan memberikan kebutuhan persediaan baru untuk pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari PT Astra hingga otomatisasi dan integrasi proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui internet, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Dengan banyaknya manfaat yang didapatkan melalui penggunaan ERP, perusahaan diwasai berbondong-bondong untuk ikut menerapkan ERP pada perusahaan dalam upaya persaingan. Terima kasih Mbak Agar atas presentasinya. Sekarang adalah giliran saya untuk mempresentasikannya. Dalam proses administrator, yaitu 1. Saya akan menjelaskan tentang diagram perusahaan yang menggunakan sistem tersebut pada PT Astra Honda yang maksudnya saya. Yaitu di sini ada diagram, yaitu diagram central database, yang mana dia ada front office dan juga back office. Yang mana di sini adalah front office yaitu customer dan juga sales atau distributor, juga service application, dan juga dari back office itu ada financial application, multi-variable application, dan integration atau supplier yang telah dijelaskan Mbak Ani tadi itu. Ya, di sini ada dari back dan front. Kemudian di sini ada central database yang mana akan menyimpan semua data-data tersebut. Oke, selanjutnya adalah kendalanya. Untuk kendala, perusahaan itu hanya cenderung menggunakan TI yang bergadget mahal, sekedar agar tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain. Namun, tidak melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan dan memikirkan apakah program tersebut cocok untuk diterapkan pada perusahaan. Perencanaan yang baik dalam penggunaan TI dapat meminimalisir terjadinya hambatan maupun ketidakefektifan penggunaan TI, dan juga agar penggunaan TI dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Jadi intinya adalah janganlah berpikir gadget atau suatu hal yang sangat bagus dan juga sangat banyak aplikasi yang tersedia itu adalah suatu hal yang sangat menguntungkan, karena belum tentu suatu hal itu bisa menguntungkan. Kita lihat tujuan kita dan kebutuhan yang kita hanya gunakan, sehingga pekerja yang bekerja itu juga bisa menggunakan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan, tidak ada yang lainnya. Itulah kendalanya. Mungkin inilah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan lain sebagainya, ataupun salah penjelasan dan sebagainya, itulah yang kita tahu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.